Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat jamaah Uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu langgeng di dalam kedaiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah gemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kajian kali ini ada pertanyaan dari saudara kita tentang bagaimana yang dimaksud sholat daim itu. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bertanya tentang sholat daim. Kalau nggak salah itu artinya sholat yang terus-menerus, tidak terbatas waktu dan tempat. Nah, apakah kalau kita bisa mengamalkan sholat daim ini, maka sholat yang 5 waktu itu bisa gugur, Pak Yai? Maksudnya kita boleh tidak melaksanakan sholat yang 5 itu karena kita sudah melaksanakan sholat daim ini. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang sholat daim. Sholat daim itu maknanya sholat terus menerus. Jadi pertanyaannya, apakah bagi hamba yang sudah bisa sholat daim itu gugur sholat 5 waktunya, gugur semua syariat-syariat ibadah secara badaniahnya?
Ini pertanyaannya. Mari kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat daim itu contohnya begini. Bagi manusia yang belum mengenal Allah, maka tak akan bisa sholat, tak akan bisa zakat, tak akan bisa puasa, tak akan bisa haji di sisi Allah. Meskipun di sisi badaniahnya, di sisi manusia kelihatannya sudah bisa melakukan, akan tetapi diterimanya di sisi Allah tak akan bisa. Bila manusianya masih menjadi Tuhan. Maka dari itu kenalilah Allah dahulu, bahwa hidup inilah Allah. Yakni ketika kita bertindak tanduk, bangun tidur, hati kita diam sejenak, bertafakur masuk ke dalam diri. Oh, ternyata yang selama ini bangunnya badan ini aku akui sebagai bangunnya manusiaku. Oh, ternyata yang membangunkan bukan diri manusiaku, karena diri manusiaku itu bersifat mati, tak bisa hidup. Yang membangunkan adalah hidup, yakni Allah lah yang membangunkan badan ini. Ketika badan berdiri, hati menyaksikan hiduplah yang memberdirikan. Ketika badan melangkah, kaki melangkah, maka saksikanlah hidup, hiduplah yang melangkahkan kaki. Ketika badan mandi, saksikan juga hiduplah yang memandikan badan, Allah lah yang membersihkan badan. Ketika kita sholat, maka hati tetap menyaksikan hidup, hiduplah yang mengadakan keadaan sholat ini, hiduplah yang mempergerakkan badan di dalam setiap pergerakan sholat, dan seluruhnya mohon aplikasi hati, keadaan hati tetap demikian. Inilah yang dinamakan sholat daim. Sholat daim itu apapun yang tergerakkan, apapun kehendak yang ada di badan ini, itu kalau kehendak ini sudah dari Allah, inilah yang dimaksud sholat daim. Jadi ketika manusia sudah mengenal Allah, maka manusia tidak bisa bersyariat lagi. Syariat itu apa sih? Syariat bila di sudut pandang manusia, syariat itu ya syariatnya ibadah badaniah, syariatnya sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang berbau syariat, yang berbau badaniah. Menurut mayoritas manusia syariat itu demikian. Akan tetapi di sisi Allah, syariat itu apa? Syariat itu adalah sejak bangun tidurnya badan sampai tidur kembali, itulah yang dikatakan syariat. Syariatullah, karena Allah lah yang menghidupi di dalamnya. Jadi manusianya sudah tidak bisa bersyariat lagi, otomatis manusianya sudah meninggalkan syariat manusianya, karena manusianya sudah gaib. Bagaimana mungkin manusianya bisa bersyariat? Jika masih manusianya erat dengan syariat manusianya, berarti manusianya masih wujud menjadi Tuhan. Allahnya gaib. Nah,
Namun bagi manusia yang sudah benar-benar kembali kepada Tuhannya, benar-benar rojiun kepada Tuhannya, maka manusianya pasti sudah meninggalkan syariat-syariat manusianya. Jadi di dalam pergerakan bangun tidur sampai tidur kembali, selama berkegiatan badan ini sudah tidak disyariati manusia lagi, karena manusianya sudah kembali mengembalikan, mempersembahkan lagi kepada Allah lah yang hidup ini Allah. Jadi bukan hak manusia lagi syariat-syariat badan ini. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Allah, maka tidak bisa mengurusi syariat-syariat badannya lagi. Bagaimana mungkin manusia mengurusi syariat-syariat badanianya, sedangkan manusianya sudah mati, manusianya sudah gaib, manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Jadi seluruh syariat-syariat badannya dikuasai oleh jaiznya Allah, sudah dikuasai Allah. Meskipun kelihatannya badan-badan manusia ini tidak diperjalankan di sholat syariat, atau meskipun badan-badan ini dipergerakkan di dalam sholat syariat, kita sudah tidak peduli lagi, kita tidak mengurus lagi, karena kita sudah tidak ada, kita sudah gaib. Semuanya tergantung kejaisan Tuhannya, karena seluruh manusia itu dituhani oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Manusia tidak bisa berkuasa sendiri tanpa Allah. Maka dari itu syariat-syariat manusianya pasti ditinggalkannya. Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, syariat-syariatnya akan menjadi syariatullah, syariatnya Allah sendiri. Allah lah yang berakal di dalamnya. Jadi manusianya sudah tidak berkuasa menentukan badannya harus bersyariat secara syariat ataupun tidak. Jadi manusianya tidak bisa menentukan lagi, karena manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, karena manusianya sudah gaib. Yang nyata hanya Allah yang maha kuasa, yang maha jaiz, memberlakukan apa saja badan-badan ciptaan Allah ini. Jadi bukan urusan lagi syariat-syariat yang ada pada manusia, karena manusianya sudah tak mampu lagi bersyariat. Yang ada hanya syariatullah. Inilah yang dimaksud sholat daim itu. Jadi gugurnya sholat 5 waktu itu tergantung jaiznya Allah. Allah memberlakukan hambanya ini ke dalam sholat 5 waktu atau tidak, ya tergantung Allah. Melakukan dan tidaknya sama-sama baiknya di sisi Allah, karena yang ada hanya jaiznya Allah, kuasa Allah, kehendak Allah sendiri. Jadi pada intinya yang dimaksud sholat itu apa sih? Sholat itu adalah mengabdi kepada Allah, tidak menjadi Tuhan di hatinya. Itu dinamakan hakikat sholat. Jadi ketika manusia sudah tidak menjadi Tuhan, maka sucilah hidup ini, bahwa hidup ini Allah yang maha suci. Seperti bayi lagi, meskipun badan tidak ngapa-ngapain, seperti bayi itu tetap suci, karena manusianya gaib, sudah tidak ada. Yang ada hanya yang maha suci. Demikian Bunda, saya kira pertanyaan
tiga ini sudah saya jawab semua. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Yai, saya sudah dipahamkan tentang sholat daim maupun apa itu syariat pula. Selama ini rupanya saya salah memahami apa itu syariat, tapi setelah mendengar penjelasan Pak Yai akhirnya sudah paham. Terima kasih banyak Pak Yai. Semoga Pak Yai senantiasa dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjadi kholik, maka bergurulah kepada Allah, maka bergurulah kepada Allah. Untuk saya pribadi, saya memang tidak mencari murid, saya memang tidak mencari santri, akan tetapi saya hanya mencari sahabat fisabilillah, sahabat yang mau diajak bareng-bareng menuju jalan fisabilillah, di jalan Allah. Meskipun kita tidak pernah bertemu secara empat mata, yang terpenting Anda paham akan apa yang dipaparkan. Itulah tanda bahwa Allah ridho kepada diri kita. Ketika kita belajar kepada sosok manusia, dan ketika kita dipaparkan oleh sosok sang guru, dan ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan, apakah itu bermanfaat buat Anda? Meskipun Anda bertatap muka kepada guru Anda, akan tetapi sang guru tidak bisa menunjukkan jalan fisabilillah kepada Anda. Meskipun Anda bertemu tatap muka, kira-kira apa ada manfaatnya buat Anda? Nah, ketika Anda mencari paparan di YouTube atau di WhatsApp, akan tetapi Anda bisa menangkap, Anda bisa memahami, dan bisa membuat Anda sadar bahwa hidup ini Allah. Apakah ini tidak lebih bermanfaat? Tidak lebih bermanfaat meskipun kita tidak pernah bertemu. Pada intinya, semua pemahaman itu tandanya Allah telah ridho kepada kita. Tinggal kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Yakni mengaplikasikan di dalam bertapa, berzuhud, berkhulwat, yakni bertapanya hati dari selain Allah. Meskipun kita berada di tempat keramaian, badan kita berada di tempat keramaian, tapi hati kita tetap bertapa di dalamnya. Hati kita jangan sampai keluar dari diri kita. Hati tetap memandang, hati tetap menyaksikan bahwa hiduplah yang memerankan badan ini. Hiduplah yang menciptakan keadaan-keadaan di sekitar kita ini. Pahamilah itu. Jadi, di sisi Allah, terkadang Allah melimpahkan kepahaman kepada hambanya
tanpa melalui guru sosok manusia. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang terpenting kita, Anda sudah memahami bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Bahwa hidup inilah hayatullah. Hidup inilah Allah. Ketika datang kepahaman pada hati Anda, jangan Anda mengira bahwa yang paham itu diri manusia Anda. Yang memahami, yang mengerti akan hakikat makrifat, jangan sampai manusia Anda yang merasa paham atas semua paparan-paparan yang sudah dipaparkan. Kembalikanlah kepada hayatullah, bahwa yang memahamkan adalah hidup itu sendiri. Hayatullah sendiri, bukan badan-badan kita yang paham. Karena badan-badan kita ini mati, bagaimana bisa paham? Jadi yang paham Allah, ya Allah. Yang paham hidup, ya hidup. Jika tak ada Allah, maka tak akan ada paham. Jika tak ada hidup, maka tak akan ada paham tentang hidup.